Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berjumpa lagi dengan saya, Tutor Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar untuk pendidikan agama ini khusus untuk paket C kelas 12. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai materi yaitu beriman kepada hari akhir. Makna beriman kepada hari akhir, kita sudah mengetahui ya untuk iman itu apa, deskripsinya. Iman secara bahasa berarti percaya ataupun meyakini. Itu untuk istilah meyakini dengan sepenuh hati yang diucapkan secara lisan dan diwujudkan dalam perbuatan. Oke, untuk penjelasan ataupun jabaran materi tersebut dapat bisa dilihat di modul drive masing-masing. Kemudian perilaku beriman pada hari akhir dan hikmahnya. Ya, kita akan membahas mengenai itu semua. Oke, kita belajar mengenai beriman kepada hari akhir ini pastinya akan ada hikmah-hikmahnya ataupun perilaku-perilaku yang akan berdampak kepada diri kita masing-masing. Tentunya di dalam kita berbuat dan di dalam kita melaksanakan kewajiban kita sebagai umat agama Islam ya, tentunya dengan melaksanakan syariat-syariatnya. Seperti kita halnya lebih setelah kita mempelajari tersebut, kita lebih ada rasa cambukan ataupun rasa lebih semangat untuk beribadah ya. Kemudian lanjut makna beriman kepada hari akhir. Nah, itu ya dia. Nah, apa makna iman kepada hari akhir? Maknanya yaitu kita sebagai umat Islam harus meyakini dengan adanya hari-hari akhir ini. Hari akhir itu seperti apa, Pak? Apakah hari akhir ini yang dinamakan dengan kiamat-kiamat itu, Pak? Ya, benar. Tapi kiamat di sini dibagi menjadi dua. Ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro, adapun kiamat sugro ini adalah kiamat kecil, ya, kiamat kecil, kemudian kiamat kubro, yang kiamat yang mana seluruh alam semesta ini akan hancur ataupun musnah. Nah, kemudian kiamat apa yang dimaksud dengan kiamat sugro? Kiamat sugro ini apa contohnya? Seperti halnya seperti saudara-saudara kita yang meninggal ya. Kemudian ada bencana gunung meletus yang akhir-akhir ini juga ada bencana yaitu gempa bumi. Nah, itu dinamakan kiamat sugro. Adapun kiamat kubro yaitu kiamat besar yang mana tanda-tandanya sudah mulai kita rasakan pada akhir-akhir ini juga. Tanda-tandanya apa? Banyak sekali ya, banyak sekali maaf ya. Kemudian peristiwa pada hari akhir ini apa saja? Ya, banyak sekali seperti laut dan samudra yang meluap, dan bumi yang merengkah, ya, benda langit yang jatuh, ya, berjatuhan. Ada tanda-tanda hari akhir, ya, tanda-tandanya ada tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil seperti apa? Seperti halnya tanda-tanda kecil banyak kemaksiatan yang merajalela. Kemudian tanda-tanda besarnya seperti apa? Yaitu munculnya al-masyad Dajjal ya, Dajjal, kemudian terbitnya matahari dari barat. Nah, itu. Adapun dalil yang menguatkan itu ada surat An-Nisa ayat 4 ayat An-Nisa ya, ayat 136 dan surat Al-Mu'min ayat 59. Itu ya untuk makna beriman kepada hari akhir. Kemudian
perilaku, ya, perilaku beriman pada hari akhir dan hikmahnya. Setelah kita mengetahui ataupun memahami masalah beriman kepada hari akhir, kita harus lebih ada imbal baliknya di dalam mempelajari materi ini seperti halnya kita berubah di dalam perilaku kita. Apalagi kita, ya kalau berbicara masalah kiamat ya, kiamat kecil akhir-akhir ini juga sudah ada. Kemudian yang agak besar ya, yang seluruh dunia merasakan seperti COVID-19. Nah itu termasuk juga kiamat subro Mas ya. Belum dinamakan kiamat kubro. Adapun kiamat kubro ini tanda-tandanya sudah banyak sekali ya. Apalagi kalau kalian ada kajian-kajian yang membedah masalah hari akhir atau hari kiamat. Itu sangat banyak sekali tanda-tandanya seperti hanya pada Arab yang mulai subur sekarang. Buktinya ya yang ada di media sosial yang sudah disebarkan, pastinya di situ juga ada yang hoax ya, ada yang kisah nyata. Yang kisah nyata pastinya turunnya salju itu kan tidak bisa diharapkan lagi. Kemudian yang akhir-akhir ini juga fenomena alam yaitu Arab yang dirubung ya, dirubung dengan serangga belalang seperti halnya cerita-cerita pada kisah-kisah Nabi terdahulu. Nah, seperti itu. Perilakunya timbal balik setelah kita mempelajari materi ini apa ya yang harus kita lakukan yaitu yang pertama perilaku jujur. Kita memang sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW ini adalah umat akhir zaman yang mana kita harus lebih lebih berhati-hati dalam bertindak seperti berperilaku jujur. Saya sekarang kalau kita berbicara perilaku jujur sangat miris sekali eh, khususnya untuk kita-kita yang ada di pemerintahan dan lain sebagainya. Banyak sekali di instansi, kemudian di mana segala aspek itu sekarang orang jujur itu sangat sedikit sekali dan bahkan terpendam ya. Nah, seperti itu. Bertanggung jawab. Nah, sekarang ini orang banyak yang melakukan sesuatu dengan seenaknya sendiri tetapi tidak mau bertanggung jawab. Maka kalian siswa BKPM jangan sampai seperti itu juga termasuk kunci sebagai kesuksesan kalian di dunia pendidikan, di dunia pekerjaan dan berumah tangga itu harus ada yang namanya bertanggung jawab. Sifat yang bertanggung jawab, adil ya, kemudian adil dalam membagi waktu. Nah, ini seperti kalian bekerja, kalian juga sekolah walaupun non formal di PKBM. Tetapi kita harapkan bisa adil. Adil ini bukan berarti membagi sesuatu barang ataupun benda, tetapi waktu juga harus kita gunakan dengan sebaik mungkin. Ya, menuntut ilmu itu adalah sebagian dari ibadah. Maka kalian yang putus sekolah dulunya putus sekolah ataupun tidak ada biaya untuk tidak ada biaya untuk sekolah ataupun ada kasus di sekolah sehingga dikeluarkan kemudian sekolah di PKBM tidak apa-apa kalian masih memiliki eh, waktu untuk memperbaiki itu semua. Jadi gunakanlah ataupun eh, kelolalah waktu dengan sebaik mungkin. Bisa adil di dalam membagi-bagi waktu. Kalian bekerja, ya bekerja dengan baik, ya, bekerja dengan keras, kemudian bekerja dengan tekun. Adapun nanti waktunya untuk belajar, ya harus belajar karena itu sudah kewajiban kalian. Apalagi yang notabene sebagai warga PKBM ini sebagian banyak sudah bekerja ya. Hmm. Itu kalau waktunya sudah ditentukan dari PKBM ya harus eh, lebih responsif ya untuk belajar itu sendiri. Kemudian yang
4 ada lagi yaitu beramal untuk masa depan. Jadi amal untuk masa depan. Nah, kita ini mungkin masa sekarang. Di dunia ini masa sekarang. Masa depan itu ada di akhirat. Maka kalian di dunia ini harus banyak-banyak untuk beramal, untuk kelanjutan kehidupan masa depan yaitu di akhirat. Nah, seperti itu. Kemudian yang kelima, memilih teman yang baik. Nah, ini kunci dari kesuksesan kalian juga. Bukan hanya kesuksesan di dalam di dunia ini, tapi di akhirat nanti. Jadi, di dalam memilih teman ini juga harus bisa memilih yang baik-baik. Ya, bukan berarti tetapi kita tidak boleh berteman dengan anak yang nakal atau justru malah kita harus bisa menarik anak yang nakal tersebut bisa menjadi baik. Nah, seperti itu, ya, memilih teman yang baik, kemudian pergaulan yang baik. Nah, pergaulan memilih teman yang baik ini seperti apa? Carilah yang sudah saya katakan berkali-kali, carilah teman yang bisa ada imbal baliknya terhadap dirimu. Nah, ya, feedback ya, apa ya bahasanya apa itu? Nah, seperti itulah. Ya, maka carilah temannya sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk menambah jaringan-jaringan kalian itu untuk hikmahnya nanti setelah kalian bisa memilih teman yang baik ini. Kemudian perilaku, tingkah laku, ya kemudian pengalaman itu juga berpengaruh kepada teman yang Anda pilih. Nah, kalau kalian selama ini berteman dengan orang bertani, ya kalian juga nanti tidak dapat dipungkiri bisa menjadi ahli tani juga karena terbawa oleh teman kalian. Tapi kalian juga nanti kalau berteman dengan orang-orang yang eh, bukan berarti tidak boleh ya berteman dengan orang-orang yang semuanya melakukan kemaksiatan. Kalian kalau bisa jangan sampai ter terjerumus ataupun terbawa dari teman kalian itu sendiri. Maka harus bisa berhati-hati. Ya saya seperti saya aturkan tadi, harus bisa mengajak teman tersebut bisa ke jalan yang benar. Kemudian ada hikmahnya, yaitu yang satu menumbuhkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran itu dapat menumbuhkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cobalah kalau tidak percaya, ya itu dapat menumbuhkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dari perilaku-perilaku tersebut. Kemudian menenteramkan jiwa. Pastinya kalau kita tarik dari eh, perlawanan kata dari perilaku jujur, kebohongan itu tidak akan menenteramkan jiwa. Pastinya orang-orang yang tidak jujur seperti orang korupsi dan sebagainya itu tidak jujur kan? Nah, itu tidak akan tentram hidupnya walaupun dengan berkelimpahan harta. Nah, seperti halnya kalian menyembunyikan sesuatu yang buruk ya, sehingga mendorong kalian untuk berbohong. Itu juga tidak akan menenteramkan jiwa. Nah, memotivasi diri bekerja keras. Nah, ini ya untuk memotivasi diri untuk bekerja keras, menyempurnakan keimanan. Pastinya kita setelah melaksanakan perilaku-perilaku tersebut, kita sedikit, sedikit demi sedikit akan memperbaiki keimanan kita. Mungkin keimanan kita ya sama-sama masih belum belum kuat ataupun belum tebal ya, masih tipis. Nah, itu kita hanya bisa berusaha walaupun nanti hasilnya akan berjalan dengan sendirinya. Jadi jangan pesimis dulu. Harus berusaha, harus yakin ya, seperti halnya kita meyakini Pak beriman kepada hari akhir ini. Kemudian kita laksanakan dengan perilaku ya, tindakan yang telah disebutkan pada ini tadi ya, kolom-kolom ini tadi. Nah, seperti itu. Mungkin itu ya, cukup sekian untuk materi beriman kepada hari akhir untuk kelas 12. Tentunya materi ini masih banyak sekali penjabarannya.
Nah, silakan buka modul Drive yang telah di-share di grup, jangan dianggurkan saja. Ya, harus dibuka, harus pernah ya sekali-sekali ya dibaca lah ya, agar lebih masuk lagi, kemudian dirasapi, dipahami, jangan cuma dibaca. Oke, terima kasih. Dari saya cukup sekian, apabila ada kekurangan, kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah, mohon ampun. Kemudian jangan lupa untuk komen di bawah, tulis nama dan kelas. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe dan like. Mungkin bisa untuk di-share ke teman-temannya yang belum tahu, ya, bisa untuk memberitahu. Jadi jangan pelit ketika temannya yang belum tahu ya diberitahu. Oke, cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.